Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 10 Agustus 2025 saya akan menyampaikan satu khotbah mengenai suara keempat tanduk mezbah emas yang merupakan permulaan dari perang nuklir. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 9 ya saudaraku, nanti kita akan membacanya. Kalau tahun 1945 pernah ada ledakan bom nuklir, itu bukan perang, belum perang saudaraku, tetapi merupakan satu tindakan penghancuran. Kalau namanya perang itu ada tindakan balas membalas. Jadi kalau perang nuklir ini adalah satu perang yang melibatkan balas membalas senjata nuklir di antara bangsa-bangsa, dan ini nanti akan dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9. Saudara, kapan terjadinya Tuhan mengizinkan bencana yang besar yang berwujud perang nuklir ini terjadi? Kalau kita menyimak dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, maka perang besar yang bisa menghancurkan bumi, menghancurkan lautan, menghancurkan pohon-pohonan, merusakkan angin, saudaraku, ini terjadi pasca pertobatan dan pemeteraian Israel. Karena Israel itu begitu penting bagi Tuhan, saudaraku, sehingga sebelum Israel ini bertobat dan dimeteraikan, maka rusaknya langit, rusaknya angin, rusaknya samudra, rusaknya daratan, rusaknya lautan, rusaknya tumbuh-tumbuhan itu masih dihentikan oleh Tuhan, masih di stop di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1-4 di sana ditulis seperti itu. Tetapi nanti ketika bangsa Israel itu sudah bertobat, kemudian dimeteraikan, memenuhi jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan hal besar ini terjadi, yaitu perang nuklir, saudaraku, yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9. Saudara, kita akan kembali membaca kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-4. Dibaca Pak Nendra, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4 dahulu. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, terus. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3, perhatikan. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Di sini ada satu peristiwa tentang akan terjadinya satu perang besar ya saudaraku, yang membuat bumi itu rusak, lautan itu rusak, dan juga pohon-pohonan itu rusak. Tetapi peristiwa yang sangat menghancurkan ini masih ditunda karena Israel belum dimeteraikan. Tuhan belum memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka, ditulis di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-3. Jadi bangsa Israel itu begitu penting bagi Tuhan. Saudara tidak akan bisa pengangkatan, saudara tidak akan bisa rapture tanpa bangsa Israel, saudaraku. Jadi kalau ada orang bilang ya nanti September rapture, saudaraku, sudah saya sampaikan saat ini itu salah, saudaraku, keliru itu, saudaraku. Karena harus ada tanda dahulu bahwa bangsa Israel itu dimeteraikan. Israel itu bertobat dan
pertobatannya itu mencapai kuota yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka kalau ada orang yang mengatakan September mau rapture, mau pengangkatan, itu keliru, saudaraku. Ayo kita saksikan bersama-sama, saudaraku. Bulan September tahun 2025 ini belum rapture, saudaraku. Jadi bangsa Israel itu begitu penting bagi Tuhan, karena bangsa Israel itu umat kekasih Tuhan dan merupakan tanda dekatnya berbagai macam peristiwa penting di akhir zaman, termasuk juga terjadinya perang besar yang melibatkan senjata nuklir. Itu terjadi setelah bangsa Israel dimeteraikan. Bahkan juga rapture, harpazo itu terjadi setelah bangsa Israel dimeteraikan. Jadi kalau ada orang konon dapat visi, konon dapat ilham bahwa sebentar lagi akan rapture, saudaraku. Saudara, sebelum bangsa Israel dimeteraikan, tidak akan terjadi rapture. Maka kita bertalu-talu berdoa kepada Tuhan, baik dengan mendatangi bangsa Israel secara langsung. Kita sudah lakukan 2 kali. Pada bulan November 2024, kita melakukan doa pemeteraian kepada bangsa Israel di 7 tempat yang kita datangi dan ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, pada bulan Mei 2025 kita juga ke Israel untuk melakukan fellowship raya dengan jemaat-jemaat Israel, ya saudaraku. Sebagian juga ada jemaat-jemaat Kristen dari luar Israel, tetapi mereka bergabung, saudaraku, menjadi satu. Alangkah luar biasanya peristiwa itu, saudaraku, dan kemudian setelah itu ditandai oleh berbagai hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kalau pertobatan Israel sejumlah 144.000 orang itu terjadi, saudara akan melihat sesuatu yang besar terjadi atas bumi ini. Kalau kemarin kita melayani sekitar 400 dari jemaat-jemaat Israel saja, saudaraku, kemudian efek di belakangnya itu begitu dahsyat. 1 bulan persis setelah kita meninggalkan Israel, terjadi perang yang dahsyat selama 12 hari itu. Ada perang dengan Iran, ya saudaraku, dan juga dengan sedikit negara sekitar, kelompok Houthi dan lain sebagainya, saudaraku. Itu 1 bulan persis setelah kita ke Israel. Nah, ketika nanti genap bangsa Israel itu dimeteraikan 144.000, maka setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang oleh Tuhan memang diizinkan. Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, itu tidak akan diizinkan senjata pemusnah massal itu digunakan. Kalau sudah membaca dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 ini, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, ataupun di pohon-pohon. Saudara, senjata yang bisa menyedot oksigen, merusak udara, itu senjata nuklir, saudaraku. Kalau nuklir itu diledakkan, maka oksigen itu akan seperti tersedot ke area ledakan tersebut. Kemudian udara ini akan menjadi rusak. Pasokan oksigen di bumi ini kemudian menjadi rusak. Pohon-pohonan menjadi rusak, lautan menjadi rusak, saudaraku. Nah, itu masih ditahan sebelum Tuhan memeteraikan Israel. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, 144.000. Kalau di dalam Roma 11 ini dikatakan sebagai sisa Israel. Jadi tidak semua Israel itu diselamatkan juga, ya saudaraku. Ada yang tetap pada prinsip mendirikan bait Allah yang ketiga, itu tetap ada, saudaraku. Ada yang kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, itu ada.
Dan ini adalah jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, 144.000 suku keturunan Israel. Nah, yang akan tetap memegang pendirian pembangunan Bait Allah yang ketiga, saudaraku, itu sebetulnya melanjutkan tradisi dari orang-orang yang dahulu menentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah. Dan kelanjutannya adalah orang-orang yang akan membangun bait Allah yang ketiga, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus tidak akan membangun bait Allah yang ketiga, tetapi Tuhan Yesus membangun gerejanya. Tuhan Yesus membangun bait Allah rohani yang kemudian kita kenal di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1 dan selanjutnya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada arus jasmani. Arus jasmani itu arus orang-orang yang ingin kembali mendirikan bait Allah yang sudah dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 71 Masehi, itu akan didirikan kembali. Itu arus jasmani loh, saudaraku. Nah, bangsa Israel pun demikian. Ada yang pulang ke tanah Israel itu demi untuk membangun bait Allah yang ketiga. Itu ada, saudaraku. Tetapi ada pula suku-suku keturunan Israel yang pulang ke tanah Israel itu untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga ada. Nah, saudara, untuk arus yang pertama di mana orang-orang suku keturunan Israel itu pulang ingin membangun bait Allah yang ketiga, ini bukan masuk di dalam jajaran 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bahkan nanti akan mewujudkan satu tempat di mana tempat itu merupakan tempat duduknya antikris. Antikris duduk di bait Allah. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Pembinasa keji itu duduk di bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Nah, Israel ini penting bagi Tuhan, harus dimeteraikan dahulu. Setelah Israel dimeteraikan, baru nanti diizinkan bencana-bencana besar terjadi atas bumi ini, termasuk meletusnya perang nuklir yang mengakibatkan sepertiga penduduk bumi mati. Saudara, kalau Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu bukan 1/4 penduduk bumi mati, tetapi satu perang yang memakan korban 1/4 area bumi itu terkena dampak. Tepatnya Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8, penunggang kuda kelabu itu mengakibatkan perang besar yang membuat 1/4 bumi itu terkena dampak. Itulah penunggang kuda kelabu. Makanya di sana dijelaskan bahwa berlangsungnya perang itu lama karena, saudaraku, bukan perang nuklir. Kalau perang nuklir itu jamnya ditentukan, harinya ditentukan, bulannya ditentukan, tahunnya ditentukan. Nah, saudara, jadi karena Israel itu di akhir zaman harus diselamatkan, nah tidak semuanya, tetapi sisa-sisa, artinya adalah bilangan tertentu, kemudian diselamatkan, bertobat, dimeteraikan Roh Kudus untuk menjadi bagian penting dari orang-orang yang harpaso. Jadi Israel itu dimeteraikan untuk menjadi orang-orang yang nanti harpaso bersama kita, saudaraku. Orang-orang yang nanti mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus dan nanti kemudian harpaso, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Jadi Israel itu merupakan bagian dari orang-orang kudus yang nanti akan harpaso. Tapi tidak semua Israel akan percaya Yesus, saudaraku. Ingat tadi, ada yang tetap akan membangun kuil ketiga, bait Allah yang ketiga. Saudara, setelah pemeteraian Israel terjadi, maka gereja Tuhan akan masuk dalam acara. Jadi setelah nanti Israel itu dimeteraikan komplit 144.000 sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka kemudian
gereja Tuhan dari seluruh bumi itu akan masuk di dalam acara penyembahan internasional, Mezbah Dupa internasional, penyembahan internasional, bukan doa internasional ya. Kalau jaringan misalkan doa internasional sudah ada, tapi ini penyembahan internasional. Orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, disatukan di dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan secara bersama. Beda ya, doa dengan sembah itu beda. Doa itu meminta, saudaraku. Kalau di dalam tabernakel itu terkena kepada mezbah korban bakaran, tetapi sembah itu mezbah dupa, saudaraku, letaknya tinggi. Jadi antara doa dan sembah itu beda. Nah, aktivitas gereja setelah Israel itu dimeteraikan, maka akan terjadi penyembahan internasional, praise and worship internasional, mezbah dupa internasional. Bukan mezbah doa ya. Kalau doa itu mezbah korban bakaran, saudaraku. Saya beritahu saudara ya, kalau doa internasional ya sudah ada, saudaraku. Sudah ada itu, saudaraku. Tapi penyembahan, praise and worship, penyembahan internasional itu merupakan acara agenda gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, dari Israel dan juga dari bangsa non-Israel, dari Zaitun asli dan dari Zaitun liar yang bersatu. Itu nanti akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kekuatan sembah inilah yang nanti akan mampu menggerakkan sangkakala Tuhan yang dahsyat, termasuk perang nuklir yang nanti kita akan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah pemeteraian Israel terjadi, maka gereja Tuhan akan masuk dalam acara mezbah dupa, penyembahan internasional. Bukan doa internasional, tapi penyembahan internasional. Ini merupakan aktivitas yang dilukiskan dalam kitab Wahyu, bahwa gereja mulai mengandung. Mulai Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, terus nanti melahirkannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Sekarang kita akan membaca kekuatan mezbah dupa. Ini bukan mezbah doa ya, saudaraku. Ini mezbah dupa. Sembah, kekuatan sembah itu seperti apa? Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dibaca Pak Nendra. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ya, Wahyu pasal 8 ini di dalam pola tabernakel terkena kepada mezbah dupa. Saudaraku, artinya penyembahan. Saudara, penyembahan itu bahkan suasananya itu sunyi senyap, tidak gedungrengan, saudaraku, tidak kelihatan meriah juga tidak, saudaraku. Justru sunyi senyap, setengah jam lamanya. Kemudian ayat yang kedua, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Akibat sembah kepada Tuhan yang benar, suasana sunyi senyap, bukan tidur ya, saudaraku. Ada yang sembahyang kayaknya duduk, tapi tidur itu ya ada, saudaraku, terlatih. Saudaraku, ini bukan tidur, dalam sunyi senyap menaikkan sembah di dalam bahasa roh itu, saudaraku, di dalam roh dan kebenaran. Itu akan menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa, membuat nanti Tuhan itu menggerakkan hamba-hamba yang dipakainya untuk melakukan penghukuman 7 sangkakala. Penghukuman 7 sangkakala ini adalah penghukuman dari Tuhan Yesus Kristus, karena dunia menolak pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dilanjut. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya, pedupaan emas. Terus, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5.
Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Ini kekuatan dari sembah yang benar, itu bahkan bisa berpengaruh kepada alam raya. Kalau saudara menyembah kepada Tuhan dengan benar, itu akan bisa berpengaruh kepada alam raya, kepada kondisi kesehatanmu, kepada kondisi ekonomimu. Alam raya saja bisa terpengaruh oleh sembah, saudaraku. Jangankan ekonomi, jangankan kesehatanmu, saudaraku, akan bisa terpengaruh. Kalau saudara ingin kondisi sehat, ya, saudara sebaiknya belajar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu berdampak pada alam raya, kepada tubuh saudara masing-masing, bahkan kepada segala sesuatu, kepada berkat saudara, kepada kesehatan saudara. Penyembahan itu sangat berpengaruh. Saudara, saya memberikan satu rahasia juga bahwa menyembah di dalam Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12 itu adalah bentuk sembah dari mempelai wanita anak domba. Yang di dalam fellowship ketika di Bogor saya sampaikan, itu laksana seorang yang berteriak hendak melahirkan. Itu modelnya gereja Tuhan menyembah di akhir zaman. Orang yang melahirkan dan berteriak, itu teriakannya bukan teriakan hura-hura, saudaraku. Bukan teriakan yang terlalu keras dan aneh-aneh, tetapi satu bentuk tangis yang kecil, tetapi dia memberikan kekuatan yang besar. Saudaraku, itulah model dari penyembahan gereja di akhir zaman. Saudara bisa menyembah Tuhan di dalam tetesan air mata, meskipun suaranya nggak perlu terlalu menggebu-gebu seperti yang sering saudara lihat di dalam, mungkin yang pernah saudara lihat bukan seperti itu, tapi justru di dalam keheningan, di dalam suasana yang syahdu, saudara melantunkan bahasa-bahasa roh yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara. Saudara menangis di hadapan Tuhan, menjerit, merintih, tepatnya itu saudaraku, merintih di hadapan Tuhan. Ya, jangan berok-berok seperti orang kesurupan, jangan berok-berok seperti orang yang di pinggir jalan itu, saudaraku, teriak-teriak. Jangan, saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang mengandung Roh Kudus itu terkendali, tertib ketika menyembah Tuhan, saudaraku. Jadi dikatakan bahkan suasananya itu dimulai dari sunyi senyap setengah jam lamanya, tetapi mampu menciptakan sesuatu yang dahsyat, mampu mempengaruhi alam raya, menciptakan ledakan guru, menciptakan ledakan halilintar, bahkan membuat bumi bergoncang. Saya teringat ketika menyampaikan hal ini di Bogor, tepat pada hari itu juga terjadi gempa besar di Rusia, ya saudaraku. Di sana ada gempa besar, kemarin saya catat sebagai pengingat-ingat saja, itu bukan kemudian wah hebat, oh bukan, saudaraku, itu tangan Tuhan yang mengerjakan. Kalau ternyata kalau kita menyembah di dalam sembah roh dan kebenaran, itu kekuatannya besar, bisa mengguncang bumi, bisa mengguncangkan lautan, bahkan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah saudara. Kalau saudara sedang sakit, ya belajar menyembah. Sekarang menyembah, saudaraku. Kalau dulu kan yang tenar itu doa, ya saudaraku. Sekarang menyembahlah kita nggak pamrih, saudaraku, sama Tuhan. Tapi kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan ngerti sendiri apa yang kita perlukan, saudaraku. Kalau doa itu minta, Tuhan aku minta duit 10 miliar, misalkan seperti itu. Tuhan aku minta disembuhkan dari penyakit darah tinggi. Tuhan aku minta disembuhkan, Tuhan aku minta apa, saudaraku. Itu permintaan, itu bukan sembah. Kalau sembah itu sudah, saudaraku, kita itu nggak minta apa-apa, kita sampai
harus makanya dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena roh itu akan menaikkan sembah kepada Bapa itu di dalam satu teriakan-teriakan yang kita tidak pahami. Kalau saudara sembahyangan ya, misalkan 1 jam, saudara dengan bahasa yang saudara pahami, Tuhan aku minta uang 10 miliar, Tuhan aku minta mobil yang bagus, Tuhan aku minta rumah yang keren, Tuhan aku minta apalah, saudara aku minta kesehatan. Saudara mengucapkan kata-kata yang bisa dipahami dengan telinga, dengan pikiran saudara, dengan lidah saudara, itu nanti setengah jam itu wes capek, saudaraku sudah capek. Tetapi ketika saudara itu melantunkan di dalam satu yang namanya roh dan kebenaran, bahasa roh dan kebenaran, saudara bisa melakukannya 1 jam, bahkan 2 jam, bahkan 3 jam itu bisa juga, saudaraku. Bahkan kalau kuat ada yang bisa 5 jam. Jadi ini menyembah di dalam roh dan kebenaran itu seperti itu. Kita nggak pamrih sama Tuhan, itu sudah nggak pamrih kita itu, saudaraku. Intinya kita itu bisa melahirkan sesuatu yang berarti bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Itu menyembah yang benar itu seperti itu. Teladan dari Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita berteriak kepada Tuhan, bukan meminta sesuatu, tetapi supaya kita itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ya melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, Wahyu 12 ayat yang kelima itu. Tetapi kalau dalam hidup saudara saat ini, saudara menyembah, coba tanpa pamrih bersujud kepada Tuhan, tujuannya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itulah sembah. Dan kalau itu terjadi, yang tidak saudara minta pun Tuhan beri. Bahkan sembah saudara itu akan berpengaruh, akan menimbulkan pengaruh kepada alam raya, meledak bunyi guruh, halilintar dan gempa bumi. Jadi ini adalah penyembahan di dalam karakter mempelai wanita anak domba, karakter mempelai yang hendak melahirkan. Mempelai yang melahirkan tuh teriakannya tentu nggak berok-berok kayak orang kesurupan, ora saudaraku, tapi teriakannya sangat rintihan, lembut, penuh tetesan air mata. Sampai saya gambarkan itu seperti ketika Tuhan Yesus Kristus hendak disalib, malam-malam dia berdoa di Taman Getsemani di suatu batu, saudaraku, di atas batu. Nah, saudara yang pernah saya ajak ke sana, ketika saudara menyembah di tempat itu, saudara mencucurkan air mata. Seperti itulah, saudaraku, suasana penyembahan mempelai wanita anak domba. Enggak keras-keras, tapi penuh kuasa. Tidak keras-keras, tapi penuh makna. Lah, orang mau melahirkan kalau teriak-teriak keras, saudaraku, malah kurang betul. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dibaca Pak Nendra, Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Iya, ini sebetulnya bukan berteriak bengok-bengok, itu tidak teriak berok-berok, bengok-bengok, teriak-teriak keras itu enggak. Orang mau melahirkan, saudara itu harus ngerti suaranya itu seperti apa. Kelihatannya ini mungkin terjemahannya ini perlu dipertepat ya, karena orang yang mau melahirkan itu enggak berteriak ya saudaraku, tapi mengeluarkan satu suara rintihan yang penuh dengan kuasa, rintihan yang luar biasa, karena dia akan melahirkan suatu perkara besar, saudaraku. Jadi orang mau melahirkan itu orang bengok-bengok, saudaraku. Ini sebetulnya mungkin bukan berteriak ya, coba diselidik ini yang ahli bahasa. Karena orang melahirkan itu orang bengok-bengok, saudaraku. Tetapi dia mengeluarkan satu rintihan, satu keluh kesah yang tidak bisa diceritakan, saudaraku. Jadi
dengan teriakan-teriakan khas seorang yang melahirkan. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Coba kita akan membaca ini riwayatnya, kitab Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 24 dibaca Pak Nendra. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, menyembah bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. iya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itulah sebabnya setelah keselamatan itu dari Yahudi, dari Yerusalem, kemudian menjangkau ke seluruh penjuru bumi. Ketika di akhir zaman kita sudah dijangkau oleh keselamatan lewat Injil, kita harus ingat kembali kepada Yerusalem, ingat kembali kepada bangsa Yahudi, saudaraku. Mereka harus diselamatkan oleh Injil di akhir zaman dalam kegerakan kuda putih yang dahsyat. Terus, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. terus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. ya, amin. Saudaraku, jadi menyembah Tuhan itu kalau saudara ucapkan di dalam bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Yunani, di dalam bahasa manusia setengah jam itu sudah capek, saudara. Tetapi ketika saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran, kadang tidak berupa ucapan, itu bisa berupa tetesan air mata, itu saudara bisa menyembah di dalam waktu yang sangat lama, 1 jam, 2 jam itu bisa. Saudara, dan kekuatan sembah yang benar itu akan mampu berpengaruh kepada alam raya, menciptakan guruh, halilintar, gempa bumi, seperti Wahyu pasal 8 ayat yang kelima tadi. Saudaraku, selain itu, sembah yang benar itu akan menggerakkan sangkakala yang lain, sangkakala ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan itu berdampak. Saudaraku, sangkakala yang pertama misalkan terjadi hujan es, api bercampur darah, ini akibat orang yang menyembah dengan benar, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat 7. Kemudian sangkakala yang kedua, ada gunung besar yang menyala-nyala, dilemparkan atau jatuh ke laut, Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9. Itu juga karena penyembahan gereja Tuhan di akhir zaman. Kemudian juga sangkakala yang ketiga itu jatuhnya bintang Absintus, Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 11. Kemudian akibat penyembahan dari orang-orang kudus, penyembahan internasional tadi, saudaraku, juga akan terjadi kegelapan. Terpukulnya sepertiga matahari, terpukulnya sepertiga bulan, terpukulnya sepertiga bintang, Wahyu pasal 8 ayat 12. Kemudian sangkakala yang kelima itu ada bintang jatuh dari langit menimpa lubang jurang maut. Kemudian dari lubang jurang maut itu naik asap tanur besar, jadi seperti tanur cerobong nuklir begitu ya, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Nanti di sangkakala yang kelima itu ada bintang jatuh, kemudian menimpa lubang jurang maut, kemudian naik asap yang besar seperti tanur besar, angkasa menjadi gelap, kemudian terjadi wabah, saudaraku, wabah yang menyakitkan manusia, lamanya 5 bulan, dan rasanya seperti sengatan kalajengking. Ini bisa saudara baca dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12, ketika sangkakala yang kelima itu ditiup.
Ini akibat sembahyang internasional tadi, saudaraku. Ada wabah terjadi selama 5 bulan, sakitnya itu seperti disengat kalajengking. Kalau satu gitu mungkin masih tidak begitu sakit, tetapi kalau banyak, saudaraku, seperti orang kena cacar itu kan banyak, saudaraku. Nah, itu seperti disengat kalajengking semua. Bagaimana rasanya, saudaraku? Betapa sakitnya orang pada masa itu, saudaraku. Nah, saudara bisa membaca hal ini di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 12 ya. Saudara bisa baca di tempat saudara masing-masing. Dan yang memerintah meluncurnya wabah besar itu di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Abaddon, dan di dalam bahasa Yunani disebut Apollyon. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Jadi akibat sembah yang benar, akibat penyembahan yang dilakukan gereja akhir zaman yang bersatu dari seluruh penjuru dunia, ini akan menggerakkan 7 sangkakala. Dan puncaknya, saudara, puncak dari kekuatan sembah atau mesbah dupa itu bahkan akan menggerakkan perang nuklir. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau namanya perang itu ada aksi balas membalas. Kalau dulu Hiroshima Nagasaki itu belum perang nuklir, karena Jepang dibom nuklir nggak balas, saudaraku, sudah angkat tangan. Nah, ketika yang namanya perang nuklir terjadi, namanya perang itu ada balas membalas. Saudara, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Dibaca Pak Nendra. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Amin. Saya terangkan di sini dulu. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada beberapa suara yang keluar ya, saudaraku. Ada suara keluar dari bawah mesbah, jiwa-jiwa yang terbunuh. Saudara bisa melihat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ketika meterai kelima dibuka, itu ada teriakan dari bawah mesbah. Di dalam kitab Wahyu pasal 4 itu ada suara juga, 24 tua-tua, kemudian 4 binatang itu bersuara juga. Di kitab Wahyu itu memang ada suara-suara, saudaraku. Dan ini di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 ini, aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas. Mesbah emas itu artinya mesbah dupa. Akibat penyembahan yang dilantunkan oleh orang-orang kudus seantero dunia ini, maka, saudaraku, sembah itu menimbulkan kekuatan, tanduk itu menggambarkan kekuatan. Dan aku mendengar suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas. Jadi kekuatan sembahyang itu sangat dahsyat. Yuk dibaca lanjut ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Terus, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Amin. Jadi perintah dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah itu adalah melepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga umat manusia. Nah, ini baru sepertiga umat manusia yang dibunuh, saudaraku. Dan ini satu perang yang dahsyat yang ketika Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4 masih dicegah, tetapi ketika Israel sudah dimeteraikan, gereja sudah hidup di dalam sembah, maka kemudian itu dibiarkan, saudaraku. Dan kemudian akibat peristiwa itu terjadilah satu, saya katakan ini perang nuklir, saudaraku.
karena akan membunuh sepertiga dari umat manusia pada jam dan pada hari dan pada bulan dan pada tahun yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara jangan tanya ini tanggal kapan, tahun berapa ya. Saya sendiri belum bertanya kepada Tuhan ya saudaraku, dan ini rahasia Tuhan yang begini. Saudara jangan mencobai bertanya ini kapan ya Pak Pendeta, tapi ini ditulis saudaraku. Untuk terjadinya perang nuklir itu sudah ditentukan jamnya, ditentukan bulannya, dan ditentukan tahunnya untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, 4 malaikat ini 4 yang di dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi masih ditahan, tetapi ketika bangsa Israel sudah dimeteraikan, gereja sudah menyatu dalam sembah, berteriak kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka itu kemudian sudah diperbolehkan saudaraku. Akhirnya saudaraku terjadi terbunuhnya sepertiga dari umat manusia di bumi. Ini perang nuklir, itu terjadi akibat suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Artinya apa? Dari kekuatan sembah, gereja yang bersatu dari seluruh penjuru dunia dan bangsa Israel nanti akan menyatu dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Lewat kekuatan itu nanti akan diperintahkan, saudaraku, di dalam dimensi malaikat itu akan diperintahkan meluncurnya satu perang besar yang mengakibatkan terbunuhnya sepertiga penduduk di bumi, sepertiga dari umat manusia. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Nah, yang terlibat di dalam perang ini rupanya juga ada tentara yang jumlahnya sangat besar, 200 juta ya. Kalau penduduk Indonesia ini saja jumlahnya 270 sekian juta ya. Nah, itu tentara semua dari tentara multinasional nanti yang akan terlibat di dalam perang besar ini. Mereka sudah siap-siap, tetapi ditentukan pada jam, hari, dan bulan, dan tahun, saudaraku, dan nanti ada ledakan nuklir itu. Ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Terus, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Api, asap, dan belerang. Ini hasil dari ledakan nuklir itu menyebabkan banyak hal, termasuk api, asap, belerang. Terus, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Terus, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Ya, menyembah roh-roh jahat. Jadi orang itu susah kalau dihentikan untuk melakukan kekudusan. Ketika mereka menyembah roh-roh jahat, terlibat di dalam okultisme, saudaraku, pemberhalaan, itu susah diingatkan, saudaraku. Terus, dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Terus, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Saudaraku, jadi saat ini saya menyampaikan betapa pentingnya menyembah di dalam roh dan kebenaran, supaya kita terlindungi dari berbagai macam bencana, sekaligus terjadi penghukuman kepada dunia, saudaraku. Jadi kalau orang itu menyembah dengan benar, orang itu akan dilindungi oleh Tuhan, sekaligus akan terjadi penghukuman kepada orang-orang fasik. Jadi demikian ya, kalau saudara ingin diberkati, diubahkan
Karena sembah yang benar itu akan bisa berpengaruh kepada kesehatan saudara, berpengaruh kepada ekonomi saudara, berpengaruh kepada apapun yang saudara kerjakan, bahkan berpengaruh kepada alam raya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.